Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas masalah lemak berlebih di area perut kalian. Jika kalian memiliki kelebihan berat badan, perut buncit, atau perut besar, maka tontonlah video ini dengan seksama. Kita akan melakukan pengukuran dengan alat tertentu. Timbangan tidak cocok karena berat badan kalian tidak akan berubah. Jadi kita ukur di area pinggang, di area perut, menggunakan pita pengukur untuk mengetahui lingkar tubuh kalian yang luar biasa. Jadi, setiap penonton jika tidak berbohong, setiap penonton video hari ini akan mulai menontonnya dalam kondisi yang kurang baik seperti ini. Coba lihat, apakah kalian mengenali diri kalian pada gambar ini? Jika iya, berarti pertemuan kita hari ini tidak sia-sia. Nah, di sini kita memiliki pendidikan seperti ini. Di atas tiket pinggang celana yang kalian sebut sebagai perut kalian, dan di sini ada pusar. Inilah perut. Kelebihan berat badan, perut berlebih kalian yang menonjol di sini. Tentu saja, lemak kalian tidak akan hilang dari kalian jika kalian tidak mulai makan lebih sedikit ya. Tapi menarik, perut itu mungkin mengurangi ukurannya. Sekarang saya akan tunjukkan caranya. Karena kadang-kadang bahkan seseorang yang sebenarnya tidak memiliki berat badan berlebih, tapi perutnya sangat menonjol. Atau dia sudah kurus, seharusnya perutnya juga mengecil. Tapi perutnya tetap saja menggantung di sini dan tidak kelihatan apa yang ada di bawah kaki, tertutup oleh perut. Semua itu juga menjadi ketidaknyamanan tersendiri. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Perut kita terdiri dari beberapa otot. Kalau kita mulai melihat lebih dalam seperti ini. Di sini kita punya pakaian, misalnya sweater. Di bawahnya ada kaos. Di bawah kaos ada kulit. Di bawah kulit ada jaringan lemak subkutan dengan ketebalan yang berbeda-beda pada setiap orang, ada yang cukup tebal. Ada yang bisa dicubit. Ada juga yang sangat tipis. Di bawahnya terdapat beberapa lapisan otot, yaitu otot perut lurus. Yang disebut sebagai six pack di sini biasanya dimiliki oleh para atlet. Mungkin Anda pernah melihatnya di televisi, atau mungkin dulu waktu muda Anda juga pernah punya. Mungkin saja ada yang sedang menonton kita sekarang yang punya six pack begitu. Tapi sepertinya tidak. Tentu saja orang seperti itu tidak ada di sini. Selanjutnya, otot miring perut ada dua, yaitu otot miring luar dan dalam. Selain itu, mereka juga berpasangan, sama seperti otot perut lurus. Nah, inilah otot miring luar dan dalam, otot miring perut. Arah seratnya berbeda, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sana. Untuk apa? Supaya kita bisa memutar tubuh ke sini dan ke sana. Karena berpasangan saat keduanya bekerja, tubuh bisa berputar seperti ini. Jika dua-duanya menegang, kita bisa mencondongkan tubuh ke satu sisi. Dan di bawahnya ada otot perut melintang, yang saat berkontraksi akan menarik perut ke dalam, dan saat rileks, perut akan mengendur sehingga bisa menonjol keluar seperti ini. Jika kita masuk lebih dalam lagi, di sana ada usus, berbagai macam organ lain di sana, itu semua tidak terlalu kita perhatikan. Kita terus menembus sampai ke otot iliopsoas. Otot itu juga untuk sekarang, hari ini, tidak kita perhitungkan. Kita tidak peduli dengan itu. Tapi di belakang, di sini, di antara tulang rusuk ke-12 dan tulang iliaka, otot quadratus lumborum membentangkan serat-seratnya dengan megah. Saat ini, ilmu pengetahuan dalam negeri mengetahui 3 arah serat-seratnya berjalan, dari atas ke bawah. Dengan sudut seperti ini, dari tulang rusuk ke-12, ke sini, dengan sudut seperti ini, dari processus transversus tulang iliaka. Kepada siapa saya menceritakan semua ini? Kalian semua sudah tahu lebih baik dari saya, kan? Tentu saja tidak ada yang tahu apa-apa, dan semua akan lupa dalam 5 menit. Tapi pentingnya, untuk memahami latihan, setidaknya harus tahu yang ini. Hadir saja saat saya menjelaskan kepada kalian. Jadi, teman-teman, berat badan kalian entah berlebih atau tidak. Tolong tuliskan ukuran dalam sentimeter di kolom komentar. Sekarang, karena kita akan melihat sebelum dan sesudah kalian melakukan latihan ini, siapa yang bisa mengerahkan seluruh tekadnya? Kalian akan mengalami transformasi seperti ini di akhir video 3 jam ini. Video ini berdurasi 3 jam. Saya berencana agar durasinya seperti itu. Sekarang saya akan menceritakan dan menunjukkan kepada kalian.
Mungkin tidak akan selesai dalam 3 jam, mungkin akan selesai dalam 4 jam. Dan perut kalian di akhir video 3 jam ini akan tertarik seperti ini. Memang tidak indah, tapi saya tidak berusaha untuk menggambar dengan bagus, karena saya hanya ingin menyampaikan maknanya kepada kalian. Jadi teman-teman, perut akan tertarik ke dalam dan dari merah akan menjadi seperti ini, transparan. Beberapa tingkat latihan untuk hari ini akan saya demonstrasikan kepada kalian. Tergantung pada tingkat kebugaran fisik kalian, jadi hasilnya dicatat di komentar. Kalau belum dicatat, catatlah. Ukur, catat, nanti kalian sendiri yang akan menyesal kalau tidak mencatat. Kalau kalian mencatat, kalian sendiri akan berterima kasih kepada saya, tidak hanya sekali. Di kolom komentar, bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Yang hadir, silahkan absen juga. Kalaupun kalian tidak melakukan latihannya, setidaknya beritahu bahwa kalian sehat dan masih mengikuti. Jadi teman-teman ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah otot perut melintang. Untuk awal, kalian hanya perlu belajar menggunakannya. Menguasai keterampilan menggunakan otot perut melintang. Biasanya, orang yang memiliki perut yang menonjol di bagian sini, mereka bernapas secara berlebihan dengan perutnya. Saat ini ada banyak diskusi yang berlangsung. Pernapasan dengan perut, pernapasan dengan dada. Dengan apapun Anda bernapas, tidak masalah. Sekarang Anda hanya perlu menghilangkan perut buncit, jadi perhatikan baik-baik. Latihan pertama. Cari sesuatu untuk dijadikan sandaran. Bisa apa saja. Ambang jendela, suami, istri, minta bantuan mereka. Anak-anak, kucing. Begitulah kita bersandar padanya. Dan pada saat ini, lakukan gerakan yang biasa Anda lakukan. Rilekskan perut. Perut akan mengendur seperti ini. Dan sekarang, saat menarik napas, kita tarik napas, lakukan gerakan yang tidak biasa bagi Anda. Sekarang, kita menarik perut ke dalam. Anda akan terkejut. Meskipun hanya sedikit, perut akan tertarik ke dalam. Kita lakukan ini saat menghembuskan napas. Tarik napas lagi, lalu rilekskan. Ini adalah gerakan yang sudah biasa bagi Anda. Buang nafas, tarik ke dalam. Ini gerakan yang tidak biasa. Tegangkan sedikit, begitu. Dan lakukan seperti ini selama 10 kali pengulangan. Tarik napas, rilekskan perut, biarkan keluar. Buang napas. Seperti ini kalian bahkan bisa menarik napas. Dengan suara. Tarik perut ke dalam, tarik napas, rileks. Buang napas, tarik napas. Latihan pertama 10 kali pengulangan, setelah itu istirahat. Jika kepala pusing, duduklah dan istirahat sebentar. Lanjutkan terus. Lakukan 3 set. Setelah itu, coba rasakan perut Anda. Akan terasa ada sedikit tonus di sana, seperti di bawah lapisan lemak. Tapi itu menipu. Sebenarnya tidak seperti itu, hanya terasa saja. Harus dilakukan sekali lagi. Kita lakukan set kedua. Ulangi hal yang sama. Saya tidak akan melakukannya lagi, silakan lakukan sendiri. Selanjutnya, tingkat kedua dari latihan ini. Jika Anda sudah menguasai teknik menegangkan otot perut melintang, tingkat kedua sudah terbuka untuk Anda. Lihat ini. Saat menghembuskan napas, lakukan hal yang sama. Hembuskan napas. Tarik, tarik, tarik. Sekarang tarik napas. Di sini kita tidak melakukan relaksasi seperti biasanya. Saat menghembuskan napas juga begitu. Saat menghembuskan napas, kita berusaha menarik napas. Tapi kemana menarik napasnya? Perut tidak memungkinkan untuk menarik napas. Kita tarik napas ke punggung, ke sini. Biarkan bagian ini yang mengembang, di bagian ini. Ini adalah otot quadratus lumborum. Di sini Anda sudah menyiapkan posisi agar otot ini bisa berkontraksi dan rileks dengan nyaman. Dan di sini tulang rusuk bagian bawah ini juga bermanfaat. Tulang-tulang ini mungkin bertahun-tahun tidak bergerak, sekarang akan mulai sedikit bergerak. Jadi ini adalah tingkat kedua dari latihan. Posisinya tetap sama. Saat menarik napas, kita lakukan. Saat mengembuskan napas, kita lakukan hal yang sama. Tarik ke dalam. Tapi saat menarik nafas, kita tidak melakukan hal yang sama. Saat menarik napas, jangan biarkan perut rileks. Rilekskan punggung semaksimal mungkin. Jadi, kita berusaha menarik nafas ke sini. Tarik nafas, tarik nafas. Tingkatkan mobilitas tulang rusuk bagian bawah. Ditambah lagi dengan ini, volume paru-paru Anda akan bertambah. Volume kapasitas vital paru-paru akan meningkat. Kadar oksigen dalam darah mungkin juga akan meningkat. Nah, bebannya akan seperti itu. Tahap berikutnya, lihat,
Sekarang, seperti yang sudah Anda pahami, kita perlu menggunakan otot quadratus lumborum untuk menarik napas. Dan perut digunakan untuk menghembuskan napas dan juga untuk menarik napas. Sekarang kita ambil bantal yang empuk. Bantal paling empuk yang Anda punya. Ambil bantal milik suami Anda, karena bantal itu akan diletakkan di bawah bokong. Nanti dia akan bermimpi setelah itu. Mimpinya akan bagus, Sudah diletakkan di bawah bokongnya. Nah, dan sekarang tugas Anda adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menempelkan punggung bawah Anda ke permukaan tempat Anda berbaring. Misalnya lantai atau sofa. Tempelkan. Nah, sekarang sudah menempel. Jika tidak bisa menempel, maka coba saja tanpa bantal sama sekali. Nah, coba tempelkan dulu tanpa bantal. Atau misalnya ada orang yang otot bokongnya berkembang dengan baik, atau otot di sana, atau juga lemak. Dan karena itu, beberapa orang tidak membutuhkan bantal, tapi kebanyakan orang membutuhkannya. Nah, coba dengan bantal, lakukan seperti ini. Dan lakukan 10 kali pengulangan. Letakkan, sekali lagi, angkat pinggang, letakkan seperti ini, tekan. Angkat, letakkan. Angkat. Jika terasa mudah, dengan mudah ya. Tidak terasa ada beban. Kalau begitu, luruskan kaki seperti ini. Dan lakukan hal yang sama dengan kaki lurus. Opa, letakkan seperti ini. Sudah, lihat, tidak semudah tadi. Tapi tugas Anda adalah secara bertahap belajar melakukan gerakan ini dengan kaki lurus. Untuk sementara, mulailah dengan kaki ditekuk. Letakkan, tekan. Tahan selama 3 detik. Lepaskan. Sekarang. Lakukan 2 set seperti ini, masing-masing 10 repetisi. Dan set ketiga, perhatikan apa yang kita lakukan. Letakkan seperti ini. Dan tahan, jangan lepaskan selama 30 detik. Dan pada saat ini, kalian juga harus bernapas. Dan di sini, bernapas dengan perut tidak akan berhasil. Karena perutnya tegang. Karena tugas kalian selama latihan ini adalah melakukan semuanya dengan sedikit usaha. Kalau terasa mudah, luruskan kaki kalian agar perut menjadi tegang selama gerakan ini. Dan sekarang perutnya menjadi tegang. Dan sekarang kalian terpaksa bernapas. Dan bernapaslah. Cobalah bernapas sekarang dengan bagian yang sama yang baru saja saya gunakan. Otot quadratus lumborum. Cobalah bernapas dengan tulang rusuk bagian bawah dari sisi punggung. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Atur posisi kaki agar tidak terlalu tegang. Dan dalam posisi seperti ini, habiskan 30 detik dari hidup Anda. Inilah latihannya. Ulangi setiap hari selama Anda ingin mengecilkan ukuran perut Anda. Begitu perut Anda sudah mengecil sesuai target yang Anda inginkan, hentikan latihan ini. Kenapa kamu berdiri? Latihan berikutnya harus dilakukan sambil berbaring lagi. Capek berbaring soalnya, lihat kan? Kalian menonton sambil berbaring. Tapi gerakan itu adalah kehidupan. Saya tidak bisa lama-lama berbaring, ingin bergerak. Ingin berolahraga. Tapi tidak, harus berbaring lagi untuk menunjukkan tahap berikutnya. Lihat, jika kalian menganggap diri kalian seorang atlet, tingkat master olahraga kelas internasional yang terhormat. Lalu sekarang apalagi yang kalian lakukan? Lihat, kalian punya otot bokong. Mereka ada di tempat saku belakang celana. Dan jika kalian mengangkat panggul ke atas, otomatis otot itu akan menegang. Dan ada keistimewaan. Ternyata saya berdiri bukan tanpa alasan. Tidak sia-sia saya berdiri waktu itu. Saat saya berdiri, darah mengalir ke kaki dan saya lupa kenapa saya berdiri. Sekarang saya ingat, saya berbaring lagi. Masalahnya adalah posisi panggul Anda juga berubah ketika perut Anda membesar. Panggul Anda berputar seperti ini dan akibatnya otot bokong Anda jadi tidak bekerja. Bentuk tubuhnya jadi seperti ini, lihatlah. Seandainya Anda seperti ini, seandainya Anda adalah pria seperti ini ya, di sini ada perut dan di sini ada timbunan lemak di bokong. Nah, di sini bokongnya berlemak. Itu sebenarnya normal saja. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa kepada Anda. Tapi, jika Anda sudah memiliki bentuk seperti ini, ketika perut menonjol, tapi bokong di sini menjadi datar. Atau bahkan malah cekung ya. Sudah terlihat kurang berwibawa. Tapi, dan dalam posisi ini, panggul Anda juga akan berputar seperti ini. Seperti ini.
ke sini, nah nanti pinggangmu akan sakit. Maksudnya begitu. Kalau kita punya otot perut tidak lagi bekerja, dan dalam kebanyakan kasus, otot bokong juga tidak lagi bekerja. Jika kita dengan mengencangkan otot bokong bisa mengembalikan posisi panggul ke belakang, maka kita akan mengurangi beban di bagian ini, dan perut akan kembali bekerja. Jadi, perhatikan, kita kembali lagi ke posisi yang sama seperti sebelumnya. 9. Angkat panggul seperti ini. Otot bokong menegang. Dan sekarang latihan sebelumnya yang sudah Anda kenal ya. Anda pasti sudah melihatnya atau bahkan sudah mencobanya. Yang tadi kita menarik perut ke dalam. Kita lakukan itu. Atau bisa juga sama seperti yang kita lakukan di latihan pertama, saat kita menarik perut ke dalam saat menghembuskan nafas, dan mengendurkannya saat menarik nafas. Itu yang tadi kita lakukan seperti ini. Sama saja, hanya saja sekarang di sini kita hembuskan napas, lalu tarik perut ke dalam. Saat menarik napas, coba kembungkan perut. Saat menghembuskan napas, tarik perut ke dalam. Saat menarik napas, coba kembungkan perut. Kamu akan menyadari bahwa perutmu sebenarnya tidak terlalu bisa mengembang. Dan di sini lakukan satu set 10 kali. Tarik perut ke dalam, kembungkan perut. Lalu set kedua 10 kali, tarik perut ke dalam. Dan saat menarik nafas, usahakan perut tidak mengembang. Inilah yang paling efektif. Tapi di sisi lain, ini adalah latihan yang paling sulit dari semua ini. Jika Anda bisa melakukannya, latihan-latihan sebelumnya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Ini adalah versi yang lebih mudah dari latihan yang sama. Ketika Anda lihat bisa mengangkat panggul seperti ini, misalnya di bawah kaki, misalnya Anda meletakkan gulungan di tingkat otot betis, dan mengangkat panggul seperti ini. Di sini, coba lakukan hal yang sama. Tarik perut ke dalam saat menghembuskan nafas. Seolah-olah Anda sedang menghembuskan napas. Dan saat menarik napas, jangan biarkan perut masuk ke dalam, begitu. Dan seperti itu. Habiskan waktu seperti ini. Ya, perlahan-lahan. Begitu. Seperti itu, teman-teman. Kelompok latihan ini bisa memberi efek dengan sangat cepat. Tentu saja, lemak Anda tidak akan hilang kemana-mana. Tetapi, perut Anda akan masuk ke dalam. Coba saja. Tentang hasilnya. Laporkan. Tetap saja menarik. Latihan-latihan ini dan banyak latihan lainnya juga dapat ditemukan melalui tautan di deskripsi untuk semua yang penasaran. Begitulah. Di sana ada tautannya. Sampai acara-acara berikutnya sepertinya.